Jangan sampai kita udah mentang-mentang tinggal di kolong jembatan, di tempat marginal, orang nganggap kita underestimate gitu, jelek mikir kita. Setidaknya kalau kita kalah dalam urusan dunia, urusan batin jangan sampai kalah. Akhirat harus menang. Itu dia. Minimal kalau misalnya kita nggak lulus sampai nilai bagus atau kita berhasil lulus di sekolah, setidaknya ilmu agama kita jangan sampai jeblok-jeblok amat. Betul. Setidaknya itu yang saya selalu jadikan mindset. Taruhlah mereka banyak yang putus sekolah, tapi seenggaknya lu jangan sampai nggak ngaji gitu. Oke. Beberapa hari yang lalu saya lihat di salah satu postingan GP Ansor atau Bang Ketum, Bang Adin, ada yang komen, ini Ansor kapan dakwahnya? Nih, kok urusan seremonial terus ya kan? Nah, teman-teman pada belum tahu sebenarnya di daerah ataupun di Jakarta atau dimanapun sebenarnya kader-kader Ansor itu adalah kader-kader yang selalu dekat dengan pengajian, dekat dengan suasana edukasi di masyarakat, dan tentunya itu banyak yang tidak kita ekspos atau belum terekspos. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat inspiratif. Ada Mas Ahmad Adit Januar. Selamat malam Mas Ahmad. Selamat malam. Ini panggilnya gimana? Kiai, Ustaz, atau Mas Ahmad, atau Mas Adit, atau Mas Januar? Mas Adit aja. Mas Adit ya. Kiai Adit boleh lah ya. Aduh berat tuh. Pertama aku pengen nanya nih Mas Adit, sebenarnya ini Mas Adit nih, saya kan dapat informasi bahwa Mas Adit ini sering mengajar-ngajar di daerah Jakarta gitu. Jakartanya itu daerah mana? Di Priuk Cilincing, Jakarta. Oh, daerah Jakarta Utara ya? Betul. Di Jakarta emang yang terkenal lokasi-lokasi, mohon maaf nih, premanisme, itu segala kegelapan dari di sana ya. Karena basicnya kalau orang Priuk, orang Cilincing, karena biasa kalau image-nya kontainer, mobil-mobil gede, nah biasanya menentukan karakter. Nah, karakter orang Cilincing begitu, keras-keras tuh, kasar-kasar. Kalau misalnya teman-teman saya orang Depok biasa ngebut-ngebutan, kalau tiba-tiba datang ke Cilincing langsung takut ya, ngeliat Transformer banyak. Transformer ya biasanya. Di Cilincing. Sorry Mas, nanti agak deket ya Mas. Siap. Iman aja harus dekat. Jangan jauh. Siap. Nah, terus kalau kita ngomong di apa namanya, kultur Priok yang begitu ganas lah ya. Kita tahu stand up comedian Marcel itu kan sering juga menceritakan bagaimana kerasnya hidup di Priok. Target atau selama ini yang sudah Mas Adit bersamai untuk edukasi ini sebenarnya range umurnya ada anak-anak atau anak jalanan atau apa sebenarnya? Kalau untuk teman-teman yang ngaji bareng di tempat saya itu dari anak bocah sampai orang tua. Oh, orang tua juga. Orang tua juga. Karena kita di tempat kita tuh ada TPQ, ada majelis taklim. Baik yang khususnya bapak-bapak, ibu-ibu juga, wali santri yang tersebut kita ajak untuk ngaji juga. Karena target kita biar kalau misalnya anaknya bisa ngaji, minimal orang tuanya nggak polos-polos amat. Iya, karena kejadian gitu. Jadi makanya saya bilang ibu-ibunya wali santri juga wajib ngaji. Jangan sampai nanti anaknya nanya, "Mak, malaikat ada berapa?" gitu. Lihat aja di Google kan gitu. Saking orang tuanya nggak paham gitu. Jadi kalau kita kebetulan gini Mas, kita tinggal di Cilincing di daerah kolong jembatan. Jadi di daerah Cilincing itu arah Marunda itu ada kolong jembatan. Nah kita di situ tuh. Kolong jembatan yang kebetulan mungkin satu-satunya di daerah Jakarta Utara yang nggak tersentuh aspal tuh. Sorry Mas Adit, aku di gambaran aku tuh lokasi ngajarnya itu di masjid-masjid atau di musola gitu enggak ya ternyata? Enggak, kebetulan di majelis sendiri, di rumah sendiri. Di rumah sendiri ada? Betul ya, kebetulan sebelah rumah kita masjid. Kebetulan saya juga ketua masjid yang ngelola sendiri aja semuanya. Oh, kepala takmir gitu lah. Iya, udah berapa tahun Mas Adit kayak? Saya kalau ngelola dari pertama itu musola sampai jadi masjid. Jadi dari total mungkin udah 10 tahunan. 10 tahunan. Oh, udah lama juga ya berarti ya? Dari zaman musola sampai jadi. Tapi Mas Adit asli Jakarta apa enggak? Lahir di Jakarta, cuman orang tua Buton, Sulawesi Tenggara. Oh, iya. Emang keturunan sana, cuma emang udah dari lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Iya. Karena kalau kita bilang ya, apa namanya, kita kan di Gerakan Pemuda Ansor nih ya, banyak tadi seperti yang saya prologin tadi, banyak kader-kader itu sebenarnya belum terekspos kayak Mas Adit ini. Apa sih yang membuat Mas Adit terdorong? Apakah GP Ansor juga dari sini mendorong, mensupport juga hal ini gitu? Iya. Jadi kalau untuk pengajian teman-teman sahabat-sahabat Ansor, teman-teman Banser juga itu yang pasti ngedukung. Ngedukung ya pasti. Ya, salah satunya mereka nge-share loh. Lu kalau misalnya daerah Cilincing, lu ngaji tuh di Ustadz Adit bla bla bla. Oh iya. Pasti ada iklan berjalan lah dari sahabat-sahabat. Dari mulut ke mulut gitu ya. Termasuk juga ketika proses kita dalam KBM, kegiatan belajar mengajar nih para santri,
banyak kekurangan. Contoh misalnya namanya juga orang-orang susah, mohon maaf ini. Iya. Jadi kalau teman-teman itu tadi kadang-kadang suka iseng, Tat mau nitip buat ini bawain apa buku misalnya 2 box 3 box gitu. Iya. Dibagiin saking bantunya gitu. Dan kebetulan akhirnya saya juga diminta jadi salah satu penasehat di PAC Ansor Cilincing gitu. Jadi jadi untuk hal itulah saya bersyukur. Nah, yang selanjutnya kalau saya emang harus terjun di dunia pendidikan, ngajar teman-teman, adik-adik semua karena bagian dari pengkhidmatan. Jadi kalau saya berpikir gini, jangan sampai kita udah mentang-mentang tinggal di kolong jembatan, di tempat marginal, orang nganggap kita underestimate gitu, jelek mikir kita. Setidaknya kalau kita kalah dalam urusan dunia, urusan batin jangan sampai kalah. Akhirat harus menang nih. Itu dia. Minimal kalau misalnya kita nggak lulus sampai nilai bagus atau kita berhasil lulus di sekolah, setidaknya ilmu agama kita jangan sampai jeblok-jeblok amat. Betul. Setidaknya itu yang saya selalu jadikan mindset. Taruhlah mereka banyak yang putus sekolah, tapi seenggaknya lu jangan sampai nggak ngaji gitu. Oke. Jadi tapi selain hal-hal yang udah Mas Adit sampaikan itu, apa sih yang mendorong Mas Adit buat ngelakuin ini? Karena ini pekerjaan orang-orang tulus nih. Iya tadi kalau dibilang tulus mah mungkin terlalu lah. Cuma kalau saya bisa bilang ini bagian dari tadi pengamalan apa yang saya udah dapatkan dari guru-guru kita, dari para masyaikh, para kiai, para ajengan. Terkhusus juga saya selalu bicaranya gini Mas. Ya Allah, seandainya kalaupun ada nilai pahala dan kebaikan yang saya kerjakan, harapan saya semoga pahala kebaikan itu buat orang tua saya, buat guru-guru saya, buat orang-orang yang mensupport saya. Jadi kalau jadi kalau di Cilincing ini nih, kalau saya bilang pikirannya adalah kalau misalnya lu nggak bisa ngaji, lu nggak bakal bisa nyelamatin orang tua lu gitu. Betul. Nah, jadi target saya dulu yang menginisiasi kenapa saya harus bikin pengajian, setidaknya saya minimal kalah loh dalam urusan dunia nih. Saya bukan anak pejabat. Bukan anak pejabat. Ya bahkan kita orang miskin loh. Betul. Cuman tadi saya bilang setidaknya nanti di hadapan Tuhan dan sekiranya apa yang diajarkan sama guru saya kita bisa bikin bangga gitu. Iya, benar. Jadi jangan sampai udah ngaji disupport sama guru dari ini cuman kita nggak amalin kan itu sayang banget gitu. Benar. Jadi itu sih. Jadi kalau saya berpikirnya biar gimana caranya ilmu yang didapat bisa dimanfaatin aja. Iya. Tanpa berpikir yang lain-lain. Sampai detik ini alhamdulillah ngaji ya saya bilang kalau orang tempat saya nih kalau sampai dibikin bayaran ya pada ngaji pada bubar. Iya. Ya tadi saya bilang akhirnya saya ketika memilih pasangan pun saya selalu cerita. Nanti kalau mau jadi pasangan saya setidaknya harus mau. Iya, harus bersabar. Harus banyak sabar. Iya. Karena sampai detik ini saya udah belasan tahun berarti ngajar tidak pernah saya bikin kartu bayaran. Bener. Kalau mungkin jadi kalau di tempat yang lain mungkin bagian dari pemahaman untuk manfaatnya ilmu kan salah satunya harus ada biaya, harus ada bayaran. Iya, mungkin di tempat yang lain. Iya. Tapi kalau di tempat saya setidaknya dengan ente datang ngaji rajin aja itu buat saya lebih besar dari bayaran ente datang. Betul. Itu yang harapan saya, makanya yaudah saya bilang ini bagian dari pengkhidmatan saya aja gitu. Iya. Kalau dulu saya waktu di pondok nih Mas. Iya. Waktu mondok kalau pas pulang gitu kan ngumpul sama teman-teman tuh. Iya. Pasti ada omongan kayak gini nih. Iya. Mondok mau jadi apa sih? Iya gitu. betul. Mending kerja dapat duit buat ini itu. Nah, itu pun di tempat saya ini tergolong lingkungan yang Islami lah, orang-orang yang tahu agama lah. Dan mohon maaf nih, di Priok kan orangnya macam-macam nih. Itu dia. Respon masyarakatnya gimana nih? Kayak anak-anaknya ngapain lu ngaji TPA gitu. Dan ini tadi saya bilang, iyanya kalau Nabi aja berbuat baik menyampaikan kebaikan yang ditolak, apalagi saya. Wah betul. Apalagi saya. Sampai akhirnya gini, mohon maaf, ketika saya menyampaikan sesuatu itu, saya nggak pernah nyebutin siapa, cuman kebetulan di background masyarakat tuh ada yang mohon maaf ya, mabok, judi dan lain-lain. Ketika saya memberikan nasihat itu mungkin kapan waktu kan emang namanya pengajian muridnya rada banyak, pakai speaker. Jadi biar suara saya juga nggak habis banyak kan. Mungkin orang tuanya lewat kali itu pas ngomongin masalah kalau misalnya kita mabok, dosa, bla 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 bla. Pas itu kenapa nggak ngaji? Tadi guru lu ngajarin nggak benar itu nggak tahu. Jadi hal yang baik aja. Ketika orang tuanya tersinggung, anaknya sampai disuruh nggak ngaji. Betul ya, kayak itu kenyataan. Iya. Ini salah satu respon juga ya. Ini respon dalam kategori negatif. Respon positifnya nih dari masyarakat sekarang apa nih yang tadi saya bilang yang saya syukurin gini, Mas. Apa? Tempat saya ini tidak pernah ada satupun sejarahnya anak-anak di situ punya kemauan setelah lulus SD mereka mau pesantren. Dan yang saya syukurin alhamdulillah
udah ada beberapa belas anak, Oke. mereka sudah punya semangat untuk setelah ngaji di tempat saya, lulus SD di tempat-tempat dekat tempat mereka tinggal, sekarang mereka banyak yang mondok. Oh, iya. Setidaknya harapan itu yang luar biasa ketika saya brainwash otak orang tua lah. Bener. Karena gini, saya selalu bilang, Bu, ibu punya anak berapa? 3. Sekurang-kurang gini Bu, kalau punya anak 3 minimal jangan belangsak semua. Iya bener. Minimal kalau misalnya bisa bikin sukses, bisa nyenangin hati orang tua, kan ada 2 faktor. Kalau nggak urusan dunia, urusan akhirat. Bener. Kalau dilihat urat nadi kita kayaknya susah urusan dunia nih. Tapi jangan sampai susah juga akhirat. Iya. Dari 3 anak minimal 1 pondokin. Satu lah, nyantri ya. Dan itu yang menjadi patokan orang tua wali santri yang nitipin anaknya. Akhirnya saya syukur alhamdulillah dari puluhan, alhamdulillah mungkin sudah belasan santri yang udah berangkat mondok. Dan itu yang alhamdulillah menjadi motivasi buat saya untuk terus ngejar. Sekalipun mohon maaf ya namanya siklus dunia pengajian di Jakarta, Mas. Iya. Kayak diteken juga nggak bisa, Bener. di loss juga bahaya banget gitu. Dulu sampai sempat di pondok itu juga waktu pernah ngajar juga ya Mas. Iya. Karena masyarakat yang diajarkan juga umum itu dan susah-susah gampang. Betul. Kalau kita ngajar Quran terlalu keras mereka nggak mau ngaji, Betul. habis itu besoknya. Betul. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga sesuatu ini sesuai dengan realnya. Betul. Kan seperti itu. Ini Mas Adit gimana nyikapinnya tuh? Ya makanya tadi saya bilang. Susah gampang kan itu. Benar. Jadi Asli. ketika saya akhirnya sok iyanya begini. Kalau bahasanya sok iyanya nih. Jadi ketika saya memahamin masyarakat itu siklusnya adalah ini begitu begini. Jadi gimana caranya saya ya itu kenapa dai itu mesti dituntut pinter. Mesti dituntut cerdas. Bijak lah ya. Ya, Wise. karena ketika dia harus menyampaikan sesuatu gimana caranya nggak nyinggung orang. Nggak nyinggung orang tapi masuk. Itu dia. Makanya tadi saya bilang gimana caranya ketika saya itu. Jadi akhirnya saya lebih mengarahkan pada bahasa-bahasa yang kira-kira mereka bisa terima. Iya. Salah satunya ya mungkin hari ini masih begitu, mungkin besok enggak. Ya dan itu yang saya selalu kasih keyakinan ke anak-anak. Ada yang sekarang jujur aja ini salah satu yang bikin saya sempat ada seorang santri nangis ketika dia tahu bapaknya ini tukang judi, tukang bla bla gitu. Ini sorry anak umur berapa nih? Umur kelas 6. Oh, Kelas masih kecil banget. Kelas 6. Ya kelas 6 zaman sekarang sama zaman kita beda. Iya sih. Kalau bahasa saya selalu beranggapan orang zaman sekarang itu 2 kali lipat umur asli. Oke. Jadi kalau anak umur sekarang 13 berarti pikirannya udah bisa sampai ke umur 20-an. Termasuk tadi bisa cerita sampai curhat sampai nangis. Betul. Iya, jadi dia ngomong, "Ustadz gimana bapak saya begini dan begitu." Terus saya bilang gini, seburuk apapun bapakmu, Iya. dia tetap orang yang nyari nafkah buat kamu. Oke. Pakaian yang kamu pakai ini adalah hasil jeripaya orang tuamu. Nah makanya tugas anak itu hanya ngedoain doang. Betul. Nah sampai hari itu anak cerita lagi ke bapaknya karena hasil dari saya obrolnya tadi. Orang tuanya gak negor. Sampai akhirnya bahasa soiyanya gini loh. Ikhlas saya akhirnya rusak. Lu anak udah gue ajarin ngaji, lu pakai ngambek lagi sama gue. Oh iya. Itu saya sampai akhirnya sempat pakai bahasa. Ini nggak tahu diri banget sih. Lu anak lu ngaji nggak pernah bayaran. Lu datang juga ketemu gue juga nggak pernah. Kok bisa-bisanya lu ngelarang anak lu ngaji sama gue? Iya. Dan itu terjadi real. Betul. Jadi ketika kita nyampe sesuatu, bahkan yang niatnya baik di masyarakat Diterimanya salah juga ya. Salah juga ya. Apalagi gini, kita lebih mudah menyampaikan sesuatu itu kalau anak kamu harus ngaji karena itu jalan menuju akhirat. Kalau dia pernah mondok, dia pun tahu agama enak. Betul. Tapi kalau belum tahu apa-apa susah juga, Bos. Itu makanya apalagi di tempat-tempat yang mohon maaf agak abangan kalau di Jawa bilang ya. dahsyat pokoknya. Ya sampai akhirnya setiap ya tadi saya bilang istri saya sendiri saya selalu arahkan, "Mah, tolong bikinin ini, bikin itu, bikin ini, bikin ini." Buat minimal mancing anak buat ngaji. Bener. Sampai sebegitunya, Mas. Iya. Jadi saya pikir gini loh. Sampai mohon maaf ada anak yang kebetulan rajin ngaji tapi orang tuanya mohon maaf kerjanya sebagai PSK atau apa. Dan itu ada. Itu real. Ngeri juga ya. Ya itu makanya tadi saya bilang. Bukannya mereka gak tahu. Apalagi tadi saya bilang anak zaman sekarang udah tahu apa yang dikerjain sama orang tuanya. Di sisi lain, tapi mereka tadi saya bilang, kesempatan saya ngasih motivasi cuma di situ doang. Bener. Tapi setelah itu kan saya makan berdoa, moga nih anak bisa ngejaga dirinya sendiri gitu. Setidaknya. Jadi hal-hal yang kayak gini tadi saya bilang, keliling tuh rentenir, semua. Wah ini namanya tempat begitu Mas, apalagi rentenir kan dahsyat. Sampai anaknya tadi semangat ngaji, sampai harus berhenti ngaji gara-gara emaknya dikejar sama rentenir. Saya nanya, si Fulan mana? Pindah Ustadz. Akhirnya saya WhatsApp dong ke orang tuanya. Kebetulan iyanya itu saya bikin grup wali santri.
Bu mohon maaf sih ini kemana? Oh pindah Ustadz. Kok mohon maaf ibu kok nggak bilang pindah? Oh ini akhirnya dia ngaku saya dikejar-kejar sama ini. Nah itu kejadian kisah nyata. Jadi masyarakat di tempat saya ini kalau misalnya sebagai gambaran aja, kalau dulu di Jakarta terkenal ada keramat tunggak. Nah ketika itu dibubarkan mereka dipindah rata-rata secara pribadi tuh yang pekerja itu pindah ke daerah Rawa Malang Cilincing. Oke. Nah kebetulan kampung saya namanya Kampung Reformasi. Kenapa tuh? Ya karena saat itu rame-ramenya pas ditempatin sama orang itu pas tahun reformasi 98. Jadi awalnya tanah garapan. Jadi disitulah. Nah pekerja seks komersial yang dari Keramat Tunggak pindah ke Rawamangun. Dan mereka kerja di situ dan kontraknya ngekosnya itu di sekitaran tempat saya itu tadi. Nah coba Mas itu bayangin. Saya sendiri kaget. Jadi pas kebetulan saya tinggal di Cilincing juga. Di Jalan Bakti terus 2007 saya pindah ke Reformasi tadi nih. Itu ada satu musola yang sampai hari ini saya jadi ketua masjid dah. Jadi dari musola sampai jadi masjid tuh. Itu musola luar biasa. Jadi bentuknya kayu di atas empang. Oke. Bentuknya ya benar-benar musola kampung. Sederhana banget lah ya. Iya. Surau gitu ya. Iya di bawahnya empang lagi kan. Nah itu azan kayak orang mandi. Kalau nggak sekali 2 kali. Betul. Saking kagak ada orangnya. Nah kebetulan tuh anaknya Pak ini, kalau bapak saya kan Pak Toto. Itu anaknya Pak Toto itu anak pesantren tuh ini nih. Sampai akhirnya saya ngobrol sama saya punya guru Kiai Sarif, dia minta izin. Jadi kalau misalnya itu saya mau khidmat di rumah saya sendiri sebulan, habis itu balik lagi ke pondok. Kebetulan kan saya udah kelar belajar di sana, jadi bagian khidmat doang. Nah, bagian dari pengkhidmatan akhirnya diizinkan sama Kiai untuk setiap itu pulang ke rumah. Nah sampai akhirnya saya benar-benar 1 bulan selama di rumah tinggal di musola. 4L, saya yang azan, saya yang sholawatan, saya yang qomat, saya yang imam, saya yang salaman sendiri saking gak ada orang itu. Itu sebagai bentuk syariat saya biar kenapa sih banyak yang ngekos pekerja seks ini? Karena mereka nganggap tempat ini nyaman karena tidak ada kegiatan rohani di antara situ. Sampai akhirnya kan mereka ngerasa nyaman karena nggak ada ketukan nilai-nilai agama di sini. Tanggung jawab moral sebagai santri nih. Itu dia. Sampai akhirnya pertama kali itu terjun subuh saya datang ke itu musola. Biasa lampu mati, tempat pengap begitu. Saya nemu celana dalam G-string itu di dalam musola. Itu mungkin ada orang udah kepepet pengen begitu. Saking tadi orang image-nya karena di tempat nggak pernah dipakai buat sholat. Sampai sebegitunya. Sampai dari situlah saya sampai teman-teman saya seumuran saya udah lu daripada udah nggak di pondok lagi mending enggak gue masih di pondok enggak daripada lu masih nyantai begini mendingan lu ke mana kek. Saya akhirnya benar-benar 1 bulan itu setiap pulang tuh ya jaga masjid. Iya. Benar-benar. Dan itu benar-benar sendiri ya Mas Adit ya? Sendiri. Makanya ketika tadi saya bilang iyanya tuh ketika saya harus memilih pasangan hidup saya selalu ceritain itu. Nah itu akhirnya saya azan sendiri 5 waktu lah. 5 waktu sendirian ngerjain apa-apa sendirian. Imam merangkap marbot, merangkap makmum semuanya. Makanya kalau teman-teman saya mungkin yang udah tahu cerita ini suka ketawa sendiri. Jadi saya bilang jangankan ente. Saya sendiri sebagai ketua masjid ya dulu sama ngebersihin marbot apa. Bahkan saat momentum mohon maaf pernah ada 1 orang meninggal nggak ada yang bisa ngurusin. Oke. Dan itu tadi saya bilang tanggung jawab saya. Waduh. Padahal saya sendiri waktu itu kan belum sempat kasarnya berurusan sama janais, belum urusan. Kita tahu ilmunya tapi belum tahu prakteknya kan. Iya, untuk pertama kalinya akhirnya saya mau nggak mau terjun. Padahal sebenarnya itu, harusnya nggak bisa, tapi ya udah mau nggak mau akhirnya terjun sendiri. Nah ini bagian dari perjalanan keras. Nah singkat kata azan mulu lah tiap hari. Terus setiap 1 jam atau setengah jam sebelum azan saya selalu setelin jadiin MJ ceramah atau salawatan. Akhirnya suasana di kampung itu dengan ada 1 musola ini, siarnya ada kan. Agak Islami. Nah lama-lama teman-teman yang dulu ngekos di situ, yang mantan pekerja-pekerja itu perlahan-lahan ninggalin situ. Yang tadinya mabuk di depan rumah yang gangan itu. Malu-malu sendiri lah. Akhirnya itu. Dan itu yang saya syukurin. Mungkin mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Termasuk saya sendiri kan dapat hidayah karena bisa punya kesempatan dikasih petunjuk sama Tuhan untuk ya bagian dari pengkhidmatan tadi ngelakuin itu. Jadi kalau ibaratnya dulu 0 lah. Jamaahnya 0. Minus lah. Sekarang berapa? Alhamdulillah rata-rata lah. Artinya gini, saya berjuang dari 2007, fokus saya ke situ dulu pas pertama kali 2009 10 lah, 2009 2010. Ya berarti dalam waktu 13 tahun 14 tahun ini hebatnya. Dulu sempat rame ya namanya tadi siklusnya kan. Sekarang yang mentok-mentok nih paling yang bapak-bapak paling cuman 15 ekor lah.
Itu sholat apa nih? Sholat maghrib. Itu udah banyak sih. Iya, makanya tadi saya bilang 13 tahun berjuang. Iya. Cuman baru dapat segitu. Dulu saya ingat kan kalau bahasa guru saya, Nabi Yunus dakwah 40 tahun, muridnya cuma 2. Nah saya makanya saya bilang 13 tahun dapat 15 mending. Iya itu. Dan itu tadi saya bilang, nah akhirnya saya punya mindset itu Mas. Apa? Kalau saya nggak bisa dapetin orang tuanya untuk berjamaah di masjid, Anaknya. saya ambil anaknya. Iya. Nah sekarang boleh dicek, saya suka tes ke teman-teman saya. Lu datang ke masjid gua sholat maghrib. Kalau lu dapetin anak-anak biasanya sholat maghrib di masjid itu rame, anak-anak pada loncatan teriak-teriakan, lu datang ke tempat gua. Walaupun itu anak-anak bocah ada 30-40 anak, alhamdulillah tidak ada yang berisik satu pun. Artinya gini, itu kenapa sih dulu masjid itu rame sampai ada statement gini, saya mah gak mau sholat di situ karena anak-anaknya berisik, bla bla. Itu statement orang tuh. Sampai akhirnya saya suka tantangin orang itu. Sekarang mana orang itu? Datang kagak. Padahal ini udah dibikin disiplin gitu. Betul. Nah, itu kalau ada visualnya bagus tuh nanti ditampilin di. Nah itu ntar kirim aja ke editor ya. Iya, jadi makanya jadi ntar saya kirimin videonya, jadi biar nanti mungkin ditempelin di obrolan kita. Boleh. Itu kisah nyata. Sampai akhirnya tadi saya bilang, itulah bagian dari harapan saya ketika kita boleh dianggap miskin, tapi setidaknya kita nggak primitif banget. Iya. Dan itu boleh patut saya syukurin lah itu. Mas Adit sendiri nyantri di Jakarta atau di luar Jawa? Jadi, di luar Jakarta. Saya ini termasuk nggak kayak orang-orang lah. Kalau orang-orang tuh mondok mungkin setelah lulus SD, setelah lulus SMP kan. Saya mondok lulus SMA. Dan ini sendiri tadi saya bilang ini bagian perjalanan hidup saya, Mas. Jadi saya ingat banget saya ketika itu ngaji di sekitar rumah saya di daerah Jalan Bakti, waktu itu masih ditinggal Jalan Bakti. Teman-teman saya tuh lulus SD pada mondok ke Sukabumi, ke Banten, ke Jawa Timur dan lain-lain. Saya bilang sama mas saya, "Ma, Adit pengen mondok juga." Kata mas saya, "Jangan." "Kenapa, Ma?" "Mama nggak bisa, takut Mama nggak bisa ngirimin duit, takutnya ntar gue gimana." "Udah lu ngaji aja sama Kak Nal." Jadi ada salah satu guru saya karena waktu itu beliau masih bujang juga dipanggil Kak Nal. Sekarang kayak itu Bagus Jenal lah guru saya itu. Ngaji aja sama Kak Nal, sama juga yang diajarin. Ntar udah lu fokus di situ. Akhirnya saya tadi ketika teman-teman saya pada berangkat, saya sendiri yang tetap bertahan di situ. Sampai akhirnya kita lulus SMA, yang haji sampai akhirnya di situ tadi saya bilang, saya ngitmat awalin ngajar ngaji bocah tuh karena ngebantuin guru saya kayak itu Bagus Jenal tadi tuh dari 2005, 2006. Oke. Berarti ya mungkin ya hampir 20 tahun nih saya udah mulai berkhidmat dari umur sekedar ngebantuin ngajar anak-anak bocah sampai sekarang bahkan punya lembaga sendiri kan gitu. Setidaknya itu yang tadi saya bilang ketika guru saya ngomong udah berangkat mondok. Nah kebetulan saya mondok ke Rangkas di daerah Maja sampai akhirnya terakhir saya mondok ke Modern ikut Kiai Syarif Rahmat tuh yang Blangkon tuh. Nah itu beliau guru saya dan kebetulan beliau juga lah yang support saya nikah sampai ya nikah sama beliau yang support saya, makanya luar biasa ya, benar-benar murabi ruhina juga luar biasa. Iya. Jadi benar-benar support lah. Tapi kita kalau kita mau tarik mundur nih Mas, dari obrolan kita nih. Kita kan nggak bisa lepas dari hubungan masyarakat kemudian pemerintah nih. Sejauh ini udah dilirik pemerintah atau belum untuk bantuan mungkin atau buku atau tempat gitu, udah pernah belum? Nggak ada. Sama sekali nggak? Sama sekali. Ya tadi saya bilang mungkin karena backgroundnya tanah garapan. Bukan tanah resmi. Ya tadi kan saya bilang harusnya kalau mau mengamalkan Undang-Undang 45 dan Pancasila, harusnya mau itu garapan atau enggak setidaknya pemerintah negara hadir di sana. Nah tapi tadi saya bilang kalau alasan saya begitu mulu saya nggak akan bergerak. Betul. Sampai akhirnya tadi secara inisiatif pribadi saya datang ke teman-teman saya termasuk tuh teman-teman Ansor, teman-teman Bansor. Kebetulan saya juga di ranting NU, saya sebagai sekretaris NU. Terus saya di LD PCNU Jakarta Utara juga. Jadi teman-teman NU ini yang saya bilang kenapa saya hadirkan teman-teman saya, karena saya nggak bisa dakwah sendiri. Dan kebetulan kalau tempat kayak saya ini harusnya sangat amat mudah didatangi sama teman-teman kita dari kalangan Wahabi, Salafi. Itu tugas saya ketika saya harus rela membentengi itu dia. Itu ya makanya tadi saya bilang karena tadi kita nggak dilirik, minimal ada ormas besar yang bisa nge-backing saya. Yaitu NU. Saya berkhidmat di NU ya dari tahun ya berarti 2015-an. Jadi selama ini NU hadir lah di sana. Nah itu dari saya bilang sampai hari ini pun, detik ini pun pengajian keliling MWC dan ranting itu ya tadi kebetulan saya sekretaris ranting itu tadi semua masjid-masjid, musola-musola yang ada di wilayah Kelurahan Cilincing itu saya data, dan ketika ngadain pengajian bulanan atau per dua minggu sekali
itu kita datang ke masjid, termasuk ke tempat masjid saya tadi, biar melegalisasi bahwasannya masjid ini masjid NU loh. Oke. Jadi harapannya Betul. biar jangan sampai ntar ada kesalahpahaman lagi. Jadi sampai hari ini pun masih aktif yang ngajar anak jalanan. Masih. Kebetulan itu tadi saya bilang dari anak-anak kecil sampai orang tua, termasuk ada anak muda. Saya sampai bikin majelis MAMI namanya. Apa tuh? Majelis Anak Muda Insaf. Oke. Jadi di Cilincing itu, mohon maaf, Anak-anak pang gitu gak sih? iya anak-anak pang. Bahkan kalau di situ anak tiris, disebut anak tiris. Apa tuh? Ya itu anak-anak yang suka ngelem, anak-anak yang suka ngambil kencingan minyak dari mobil minyak tuh. Terus sama kontainer tuh biasanya kalau mereka naik kontainer, mereka ambil besi yang di kontainer tuh yang biasanya buat kunci kontainer atau apa gitu. Diambilin, makanya mereka suka buangin di pinggir jalan, ntar mereka loncat. Nah itu anak-anak begitu. Bajing loncat. Bajing benar. Jadi anak-anak itu yang jadi konsentrasi saya waktu itu, karena pada akhirnya semua hal itu saya coba untuk saya praktekin. Sampai akhirnya saya tahu mana gagal, mana enggak. Setidaknya saya pernah nyoba. Dan alhamdulillah bisa berjalan sampai detik ini dan bisa terus berjalan. Gitu. Hal yang paling menyedihkan tuh apa sih Mas ketika kita dakwah di tempat, mohon maaf nih, yang agak berat buat kita sebenarnya untuk berdakwah. Hal yang paling kisah, cerita apa nih yang paling, bikin, gitu banget tuh. Selain itu tadi. Ini karena mau Lebaran Idul Adha ya. Jadi saya akan cerita. Saya ingat banget. Selama bertahun-tahun di tempat saya ini, ya ini tadi saya bilang, karena kita di tempat yang marginal, biasanya urusan bertetangga atau bersosial itu cuek-cuekan kan? Pasti itu. Dan bahkan kadang-kadang harusnya saling menguatkan satu dengan lain untuk sama-sama berkibar di dunia akhirat, berjuang bareng-bareng. Ini bisa pisah gitu. Artinya gini, nggak mau bareng gitu. Sampai akhirnya kejadian tahun kemarin. Saya kebetulan ketua masjid. Masjid itu cuman datang kambing dari warga situ 2 ekor. Sedangkan yang tinggal di situ, tadi saya bilang ada 250 kakak. Buset. 250 kakak. Nah, kesedihan saya adalah ketika ada satu oknum orang tua yang saya anggap orang tua, dia tahu kecilnya saya. Tapi tidak ngedukung bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya ketika setiap kemarin kejadian Idul Adha, dia nggak motong atau mah titipin aja ke masjid kan, namanya masjid kan. Dia malah nitipin ke tempat lain gitu. Enggak, dia ngotong di rumah dia sendiri dan dia hanya memberikan kepada circle dia sendiri. Dan itu yang jujur aja, kenapa sih supaya sebegitunya gitu? Maksudnya kita kan udah kismin, kita udah susah nih, kenapa nggak berjuang bareng-bareng aja gitu? Bahkan itu tadi saya bilang 2 ekor kambing paling jadi 30 plastik doang, siapa yang mau kita bagi itu? Tapi alhamdulillah syukurnya beberapa majelis-majelis binaan saya di luar tempat saya tinggal ini kan saya ngajar di beberapa masjid, beberapa musola, beberapa majelis taklim, ngirimin. Sampai akhirnya orang-orang satu kampung tuh bingung, taunya kambing cuma motong 2 biji di Alamin, di masjid saya ini namanya Masjid Alamin, sedangkan satu kampung itu kebagian semua. Karena apa? Saya nerima dari beberapa tempat saya ngajar, akhirnya saya bagiin lah ke semuanya gitu. Semoga nanti Ansor dapat kambing banyak lah. Amin, mudah-mudahan. 2 atau 3 di tempatnya. Amin, mudah-mudahan. Mas Adit lah ya. Iya, mudah-mudahan bisa ngegirangin masyarakat sana. Ya tadi siap. itu yang pertama. Yang kedua, awalnya musola Mas. Ketika tadi saya bikin, akhirnya saya undang teman-teman saya, bantuin ngajar dong, Sapina apa ke. Nah akhirnya kan bikinlah pengajian dari musola. Akhirnya masyarakat tadi saya bilang, siklusnya kan naik turun. Semangat lah itu dia. Betul. Ustadz gimana kalau misalnya kita bikin Jumatan aja di Alami nih. Soalnya kita kalau mau ke masjid satu yang ke sono mesti nyebrang naik getek dulu nih. Sedangkan kadang-kadang kita suka gak punya duit, akhirnya kita gak Jumatan. Mau ke masjid yang ke sono kejauhan. Ustadz kita gak punya kendaraan. Kenapa gak Masjid Al-Amin dijadiin masjid aja? Nah saya juga kan punya guru, punya cara juga. Saya datang ke, waktu itu MUI itu masih sampai ke tingkat kelurahan. Sekarang kan tingkat kecamatan dong tuh MUI. Saya datang sampai ke MUI kelurahan, saya temuin, terus ke KUA. Nah dikasih saran lah, bahkan ke pengurus MWC NU di Cilincing. Akhirnya dapat saran kalau bisa yang pertama minta izin sama masjid terdekat. Yang kedua minta petisi masyarakat tanda tangan setuju nggak kalau ini dijadikan masjid. Biar nggak ada gesekan lah. Satu itu. Dua, ketika jadi masjid lo harus tanggung jawab dong berarti. Jangan sampai udah bangun masjid tapi kagak ada isinya. Nah ternyata, namanya orang-orang begitu kan. Siap. Sampai 200 lebih tanda tangan. Akhirnya kita jadiinlah masjid. Iya. Nah datanglah yang namanya sholat Jumat pertama. Sholat Jumat pertama. Rame. Sampai akhirnya kesini ya alhamdulillah. Sampai saya selalu pastikan dan yakinkan ke teman-teman saya, para khotib-khotib yang datang ke tempat saya,
Jadi jangan lu lihat ke situ bagaimana. Ini perjuangan. Kalau mau dakwah di sini. Iya. Di tempat saya. Jangan ngomong tempat yang lain. Ini. Dan saya selalu sampaikan. Pasti kita akan kalau nyesuaiin syariat. Habis sholat Jumat di sini harus sholat zuhur lagi. Karena satu. Ya ketentuannya nggak terpenuhi. 40 jamaah yang ngerti kan. Iya. Karena satu itu. Yang kedua. Sampai akhirnya tadi saya bilang. Susah lah buat ngundang orang buat sholat Jumat. Bahkan khotibnya udah datang, jamaah tuh baru berapa ekor di belakang. Iya. Sampai selalu saya nguatin hati teman-teman saya yang datang ke sini, tolonglah, lu sabar lah di sini. Sabar dulu lah ya, proses. Ya sampai akhirnya tadi datanglah teman-teman saya, bawa nasi Jumat barokah. Ya ketika ya itulah kekuatan the power of nasi kotak kan. Yang tadinya males, lemas, tapi karena tahu Jumat itu ada nasi, dia pada datang. Ya seenggaknya itu yang saya syukurin kan. Bener. Itu yang saya syukurin, akhirnya mereka pada datang. Sampai akhirnya tiba saatnya, saya kebetulan jadi ketua masjid. Mas, kotak amal Jumat itu, kotak amal Jumat di tempat saya itu paling topnya itu 100.000, 200.000. Iya. Dan itu satu-satunya sumber penghasilan masjid. Sedangkan gini loh Mas. Saya kan khotib juga. Saya sering isi di masjid-masjid kan. Ketika saya minta teman-teman saya khotib di masjid saya, berarti kan saya sekurang-kurangnya memantaskan diri. Betul. Makanya saya pantasin kalau mohon maaf ya. Kalau di tempat saya kasih misalnya 300.000. Saya misalnya 300.000. Sedangkan saya khotib di luar nih. Karena tadi saya bilang, kalau kotak yang cuma 100.000, 150.000 berarti kan kurang kan? Betul. Nah itu saya selalu bilang sama teman saya, jangan pergi dulu ya, tungguin gue ya. Karena saya harus khotib di tempat yang lain. Dan itu setiap Jumat sampai detik ini. Makanya kalau saya bilang, udahlah kalau perlu nggak usah. Saya bilang sama bendahara saya, nggak usah pakai laporan Jumat nentuin berapa jumlahnya. Malu, masa kita tulis minus berapa belas juta? Dan itu kejadian. Dan itu kejadian. Iya. Dan banyak banget pasti itu. Dan tempat saya mohon maaf Mas, nggak semuanya miskin kok. Sebenarnya ya. Karena mohon maaf, mereka ada yang pengusaha rongsok, limbah ya. Iya. Ya itu kan duitnya besar Mas. Cuman kan tadi saya bilang, kesadaran itu susah. Makanya saya bilang, bahkan pernah ada loh nyumbang, ada orang nih kan saya bilang, Bapak Ibu yang pengen ini masjid ini pengen saya kasih kanopi. Jadi biar mohon maaf. Jadi kehujanan. Satu itu Mas. Jadi di tempat saya kan tadi saya bilang, satu-satunya mungkin di pemukiman di daerah Jakarta Utara yang tidak tersentuh aspal atau beton. Jadi itu masih kalau hujan ya becek dan lain-lain. Masih ada di Jakarta itu. Masih ada. Bahkan termasuk di depan masjid. Akhirnya beberapa teman-teman saya kolek-kolekan dong. Beli konblok, beli paving block. Akhirnya di depan masjid itu kita pasangin. Biar gini, ketika saya ngelarang anak-anak bercanda di dalam masjid, itulah kenapa saya balik mundur lagi. Kenapa di masjid saya setiap sholat berjamaah nggak ada anak bocah yang berisik? Karena saya berusaha memfasilitasin dia. Tempat bermain. Karena tempat bermain yang paling nyaman itu emang di masjid. Betul. Satu, karpet ya bagaimana orang gak mau itu. Dan itu titik kumpul sih kalau titik kumpul. Makanya saya bilang pantas kalau mereka bercanda. Cuman tadi saya bilang saya gak bisa ngomel-ngomel doang, tapi saya harus memfasilitasi. Akhirnya saya bikin cari konblok paving block itu. Akhirnya kan kalau paving block kan lebih rapi daripada jalanan tadi kan. Akhirnya anak-anak bisa kumpul main di situ. Sehingga orang tua kalau mau nyari anak gak usah jauh-jauh, pasti anak lu main di depan masjid. Nah sampai akhirnya saya punya inisiatif. Ini depan masjid ini pengen saya kasih kanopi biar nggak panas, biar nggak hujanan. Sempat ada orang yang nyumbang bajaringan. Tapi lagi-lagi di masyarakat saya ini kalau ada orang ngelakuin kebaikan biasanya ada yang ngompor-ngomporin. Ini bukan suzon tapi emang kisah nyata kan. Iya. Sampai percaya nggak? Saking dia nanya ke saya, Ustadz, yang itu diterima kan bajaringan saya yang berapa ini? Iya. Kok nggak dipasang-pasang? Entar masjid belum ada duit. Percaya nggak itu? Akhirnya diambil lagi sama dia. Itu kisah nyata. Iya. Ada bajaringan cuma komponen-komponen lain kan. Belum ada kan kita beli. Sedangkan masjid kagak punya kas. Gak punya kas sama sekali. Sampai akhirnya itu yang udah dikasih diambil lagi coba bayang. Dan itu saking sebegitunya masyarakat kita. Jadi saya bilang kalau dibilang miris ya terlalu banyak cerita miris. Cuman tadi saya bilang saya gak bisa mendramatisir cerita itu. Saya bungkus dengan cerita lucu. Karena apa? Saking lucunya, saking sedihnya akhirnya jadi lucu buat saya. Tragedi adalah komedi ya. Iya. Karena kalaupun akhirnya saya harus mendramatisir doang, nggak ada untungnya buat saya. Akhirnya cuma ngungkit-ngungkit doang. Mending udah kita nikmatin sebagai bahan candaan. Oke. Makanya saya bilang kalau candaan saya mungkin kalau saya kebetulan kan bahasa iyanya mau balik lah. Saya ngisi PHBI di mana-mana gitu. Ya kadang-kadang kisah nyata dari masyarakat saya itu jadi bahan jok saya. Kayak contoh, ini kan kadang-kadang anak setan kan banyak kan gitu. Betul. Ketika saya jadi imam kan,
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu anak setan ada di belakang. Mana suaranya? Ya pasti kan jawab amin. Itu penyakit. Dan itu ya namanya anak Bocil-bocil kematian ya ini. itu makanya saya apapun yang terjadi di tempat saya itu saking mirisnya saya buat jadi bahan ketawaan aja. Iya. Ya termasuk kayak tadi saking mana suaranya? Itu dahsyat itu. Iya. Akhirnya sholat pada ketawa semua akhirnya kan. Untung saya imamnya gak ikut ketawa. Kalau ikut ketawa makin parah lagi. Sekarang lucu juga kan. Iya. Mana suaranya? Amin. Betul. Iya itu makanya. Ya itu tadi apa namanya. Tadi gak ada cerita miris yang ngebuat saya nangis. Karena saking mirisnya akhirnya saya ketawa. Kita terus. olah dari kopi. Iya. Gini Mas Adit, saya ini kan santri ya. Saya ini kan juga santri. Pasti ada lah daun-daun atau pesan-pesan dari kiai semasa kita mungkin mau pulang atau mau berjuang. Pesan-pesan yang mungkin apa sih pesan-pesan dari Kiai Mas Adit sendiri yang akhirnya memotivasi juga buat Mas Adit buat terus berjuang gitu, ada nggak? Jadi kebetulan guru saya Kiai Syarif Rahmat. Jadi kalau kita di pondok ada satu amalan namanya kitab munajat, kumpulan ayat-ayat, potongan ayat, surat-surat yang disunahkan oleh Nabi untuk dibaca. Dan pure murni itu kitab amalan isinya Quran semua. Jadi Robbana Robbi Allahumma yang ada dalam Al-Quran itu di situ. Namanya kitab munajat. Nah, saya ngasih nama majelis saya, nama yayasan, akhirnya saya bikin yayasan. Dan itu pun lagi-lagi syukur alhamdulillah ada yang support dibikin yayasan. Saya kasih nama yayasannya Munajat Kasih Sayang. Oke. Bukan munajat cinta ya? Bukan. Akhirnya saya kasih nama Munajat Kasih Sayang. Kenapa? Saya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Arab. Karena saya pengen orang tahu maknanya. Karena kalau saya kasih nama apa kan gak semua paham. Oke. Misal Al-Huda apa kan dia gak ngerti juga kan. Iya, bener. Makanya saya kasih mereka sekalian namanya Munajat Kasih Sayang. Okay. Nah pesan guru saya kepada saya ketika sudah bagus namanya. Artinya istilah kasih itu biasanya diambil sama teman-teman kita. Betul. Nah saya nggak mau istilah kasih itu diambil secara sampai dianggap sebagai trademark mereka. Padahal kita sendiri Ar-Rahman Ar-Rahim kan taunya begitu. Kenapa nggak dipakai kasih sayang itu kan tadi saya bilang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat guru saya aja, ketika punya mindset untuk berkasih sayang, jangan pernah minta dikasihanin, jangan pernah minta disayangin. Oke. Jadi guru saya bilang jangan pernah minta dikasihanin. Betul. Jangan minta disayangin. Jadi ketika kita udah punya tujuan untuk mengasihi dan menyayangi orang, jangan pernah minta timbal balik. Betul. Yang penting atraksi aja setiap atraksi hari. Atraksi aja itu. Makanya kalau misalnya di tempat saya ini udah nggak bisa perlu ngomong. Betul. Udah akhirnya tiba saatnya ntar akan setiap kata-kata itu akan berkata. Betul. Jadi tadi saya bilang setiap kata-kata dalam doa saya akhirnya menjadi kenyataan sendiri. Dan saya sampai di titik ini saya syukur alhamdulillah. Udah nggak perlu kayak dulu susah-susah payah harus ini dan itu. Iya. Dan ini bagian mungkin buah dari doa orang tua, doa dari guru-guru. Okay. Bahkan dari perjuangan teman-teman saya yang selalu support saya sampai ke tahap ini. Karena saya yakin setiap zaman ada orangnya. Iya. Dan setiap orang ada zamannya. Ada kemungkinan saya ngikutin garis takdir Tuhan di tempat itu masanya saya harus berjuang. Saya juga yakin di daerah-daerah teman-teman Ansor Banser mungkin ada yang bernasib sama memperjuangkan dakwah tapi mungkin kurang support, kurang biaya dan sebagainya. Pesan dari Mas Adit apa buat mereka nih? Nah, kalau pesan saya tadi, kalau kita ini tadi saya bilang benar kalau bahasanya kita harus dituntut untuk bijak sebagai seorang yang menyiarkan agama Allah. Apalagi kita punya target sebagai seorang yang menyebar rahmatan lil alamin. Betul. Sebagaimana visi besar kita juga di NU, dakwah yang santai, dakwah yang rahmatan lil alamin. Nah, begitu tadi saya bilang, ketika memahami konsep dakwah di masyarakat yang susah, payah, kita harus nyelemin. Betul. Nyelemin jiwa mereka, nyelemin apa yang tadi mereka butuh harapin. Kita ini jangan gini, saya selalu bilang sama teman-teman saya, termasuk teman-teman Banser. Jujur aja, saya selalu cerita teman saya orang-orang Banser orang top. Iya. Ustadz ceramah dapat amplop. Yeah. Tapi ada orang yang rela jagain ustadz, nggak dapat gaji, kadang-kadang rokok beli sendiri, pakaian seragam beli sendiri. Saya selalu bilang, ente adalah orang pilihan. Ente ini orang ini. Apalagi di antara mereka tadi, bukan saya aja tadi saya bilang, ada teman-teman saya, teman-teman Banser yang bantuin saya ngajar ngaji juga di tempat saya. Dan itu saya jujur di sisi hati selalu miris ngelihat nih orang udah berjuang, dia di NU jadi Banser, ngajar ngaji juga, miris banget. Iya. Ya akhirnya ketika saya pesenin nama teman-teman saya yang kayak gini,
pastikan apa yang kita kerjakan tadi, kita nggak pernah berharap yang lain. Oke. Yang harapan tadi yang dari awal saya pernah ngomong, kalaupun ada kebaikan yang bermuara sampai dapatnya pahala dan kebaikan, keberkahan, berharapnya itu untuk orang tua kita dan juga guru-guru kita. Oke. Dan karena apa? Mungkin dulu selama kita di orang tua kita di dunia, yang mereka yang udah mendahului kita, belum sempat kita bahagiain di dunia. Sekurang-kurangnya di akhirat minimal kita suplai pahala terus dengan kebaikan yang kita kerjain. Dan guru kita, apalagi guru itu kan luar biasa. Guru jangankan ilmunya yang kita ambil, bahkan makanannya kita ambil. Duitnya kadang-kadang guru ngasih kita. Waktu mau boyong baru kita. Ya itu kita halalnya Kiai. Itu makanya kan saya bilang. Sampai akhirnya tadi saya sampaikan, ya Allah, semua ini kalau bukan karena guru saya, nggak mungkin saya sampai di titik ini. Makanya kalaupun ada kebaikan, keberkahan, pahala, ya buat guru saya. Betul. Karena sampai hari ini saya punya langkah begini karena support doanya. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman, ya terus aja berjuang. Sampai akhirnya perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Nggak ada yang sia-sia kok. Nggak ada yang sia-sia. Karena yang saya pastikan tadi, boleh kita pahit di dunia, tapi jangan sampai kita pahit di akhirat. Jangan sampai kita miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Itu makanya saya pastikan, mudah-mudahan buat teman-teman yang mungkin sama nasibnya kayak saya, berjuang sendiri, tapi pastikan apa yang kita kerjakan ini kita adalah bagian delegasi yang Allah kirim sebagai penyambung tangan kasih sayang Tuhan di masyarakat kita. Kalau kita bukan karena orang pilihan, nggak mungkin kita bisa berjuang, bertahan sampai sejauh ini ya. Makanya la haula wala quwata, ya artinya ketaatan yang kita kerjain sampai detik ini karena daya upaya yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena solehnya kita. Karena banyak tuh teman-teman kita yang secara keilmuan mungkin lebih alim, lebih hebat banyak. Cuman Allah nggak anugerahin dia murid. Betul. Kan banyak kan? Betul. Alim banyak tapi murid nggak bisa dapat. Sedangkan kita yang mungkin yang pas-pasan masalah bisa ada kesempatan dapat murid. Saya bilang teman-teman juga yang berjuang kayak saya juga sama, ya berharap itu sebagai langkah kita mendapatkan disyukuri karena itu tidak semua orang diberi anugerah diberi kesempatan untuk ngajar orang banyak. Itu dia. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan teman-teman juga yang mendengarkan ini dikasih lancar rezeki untuk hidupnya dan yang pasti mudah-mudahan ini akan menjadi bekal akhirat karena tiba saatnya orang-orang tadi akan bilang kata guru saya ketika ada kalimat itu doa itu akan mengalir terus buat kita. Dan semoga dapat hewan kurban juga ya Mas. Amin. Itu. Iya. Karena mudah-mudahan biar dapat ini biar pada senang lah ya. Dan itu wujud dakwah kita bisa. Amin. Bagian dakwah kita. Amin. Makanya tadi saya bilang jangan kan tadi. Ketika saya bisa menghadirkan teman-teman yang bisa ngasih nasi Jumat barokah, orang pada girang ya, yang pada jarang makan kambing, yang jarang makan daging, ya mudah-mudahan ada kesempatan juga lah ya kan. Ini mudah-mudahan yang ya bukan, saya berani masang muka tembok lah kalau ada yang mau ngasih kambing, sapi ya silakan lah. Makasih Mas Adit sudah hadir kita, semoga memotivasi kita juga teman-teman Barser yang lain untuk terus istiqomah, berjuang, berdakwah karena Ansor ini memang wadah sebenarnya, wadah mengkomunikasikan, menjembatani. Ansor adalah hub penghubung antara mungkin pengusaha, pendakwah agar bisa bersama-sama memperjuangkan agama ini. Terima kasih Mas Adit sekali lagi, semoga selalu diberi kesehatan, semangat untuk berjuang dan tentunya saya dari tadi gak bisa nahan ketawa karena masih terbayang visualnya. Semuanya ayo amin. Sampai ketemu lagi di Ansor podcast berikutnya. Ayo. Makasih Mas Adit. Siap. Yuk, kasih.